Salam semuanya. Jumpa lagi dalam doa sehati, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kiranya saudara dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Dan doa saya dari Purwokerto menyertai hidup saudara. Shalom. Haleluya. Nyanyikan dengan imanmu dan katakan di hadapan Tuhan, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mastera dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia Mari saudara kepadamu. sendiri nyanyikan pujian ini. Katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, tiada arti. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan, dia akan tetap mencari Tuhan dalam doa-doanya, saudaraku. Apapun yang menjadi kesibukannya, ia akan tetap terus memiliki waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Satu hal yang ku cinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih dari satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu ya Tuhan. Memuji-Mu,
kemurahan-Mu. dan menikmati semua Selamat malam Pak Victor, shalom semuanya. dan menikmati Haleluya. benar Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, baiklah kita malam hari ini mulai merenungkan cinta kasih Tuhan di segenap kehidupan kita. Dari bangun pagi sampai detik ini, malam hari ini, bagaimana Tuhan memelihara kita, Tuhan menolong kita, Tuhan membuat hidup kita aman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, perenungan kita malam hari ini betapa baiknya Tuhan itu. Sehingga setiap apa yang ingin kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih. Apa yang menjadi kerinduan kita hari-hari ini? Apakah kerinduan kita hanya sekedar ingin mendapatkan sesuatu, mencapai sesuatu dengan rencana-rencana kita, dengan harapan-harapan kita? Apakah kita pernah berpikir bagaimana rancangan blueprint dalam kehidupan kita itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita punya kerinduan yang sama bahwa hidup ini hanya berdasarkan kasih karunia Tuhan, berkat kemurahan Tuhan? Apapun yang kita jalani, apapun yang kita alami, apapun yang kita terima, semua adalah berkat kasih karunia Tuhan. Jadi kerinduan kita kepada Tuhan itu apa? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah kita mempunyai kerelaan hati untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan? Atau kita masih berpikir bahwa hidup kita itu merdeka, tanpa Tuhan bisa? Ya kan? Sehingga ada banyak orang berkata, menyanggah bahwa utamakanlah dahulu kerajaan Allah, carilah dahulu kerajaan Allah. Ya enggak dong, harusnya utamakan diri sendiri dulu, utamakan keluarga dulu, baru utamakan Tuhan. Saudaraku, mana mungkin orang bisa mencari Tuhan jika yang menjadi nomor satu adalah dirinya sendiri. Oleh sebab itu, apa yang menjadi kerinduan kita hari ini? Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, setiap waktu makan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, setiap waktu katakan jalanmu. Rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah
hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setia waktu. Katakan jalanmu, Yesus yang damai, jalanmu sungguh indah. Yesus, Engkau memang Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang mulia. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya ini yang dapat bisa diungkapkan kepadamu. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setia waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setia waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya bahwa Engkau memberikan petunjuk, hikmat dan arahan. Dan kami tahu Engkau sungguh baik dan teramat sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu.
Beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu hari-hari ini. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Sampai hari ini katakan amin. Amin. Salam semuanya. Selamat malam Pak Joni. Oh halo Suniwati, apa kabarmu? Ya, Suniwati, ya, apa kabarmu hari ini? Engkau ada di mana, dengan siapa, dan kenapa, harus mengapa? Baiklah Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan semuanya, kiranya saudara hari ini dengan hati yang terbuka datang kepada Tuhan sebagai bentuk kerinduan kita kepada Tuhan bahwa hidup ini adalah penyembahan kepada Tuhan, maka setiap kerinduan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, saya ingin mengajak saudara merenungkan kembali bagaimana doa-doa kita kepada Tuhan itu tiap-tiap hari, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sementara Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius pasal yang ke-6, ya, Matius pasal yang ke-6 tentang bagaimana kita berdoa. Topik tentang doa itu sesuatu hal yang sudah biasa dan lumrah dalam kehidupan orang Kristen, saudaraku. Tapi faktanya banyak orang Kristen yang sulit untuk berdoa, yang susah untuk berdoa, yang enggan untuk berdoa, yang malas untuk berdoa. Tapi ketika membahas tentang doa, itu sangatlah gampang. Ya, segampang orang berkata, aku tiap hari berdoa, saudaraku yang dikasih. Apakah doa kita itu benar-benar berdoa kepada Tuhan, atau hanya sambil lalu, saudaraku, ya, iseng-iseng berhadiah, kalau dijawab syukur, kalau nggak dijawab ya nggak apa-apa, ya? Atau doa kita itu adalah kerinduan kita kepada Tuhan, ya? Apakah kita dengan berdoa itu sebagai bentuk persembahan hidup kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, ya, sehingga kita berkata, ku berikan hatiku dan jiwaku, ya, semuanya bagimu. Apakah semua hidup kita untuk Tuhan? Itu pertanyaan penting kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau semuanya itu untuk Tuhan, berarti saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun yang kita kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga dengan hal berdoa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Ya, lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele. Ya. Doa tidak perlu bertele-tele, nggak usah muter-muter, saudaraku. Doa nggak usah bingung-bingung pakai kata-kata yang bagaimana. Doa adalah isi hati kita kepada Tuhan. Kalau kita hari ini bernyanyi, menyanyikan pujian kepada Tuhan, bahwa inilah kerinduan kita kepada Tuhan, ya. Ku berikan hatiku kepada Tuhan, artinya Tuhan, apa yang harus ku kerjakan aku hari ini, malam hari ini, besok, ya. Jadi doanya tidak perlu bertele-tele, saudara, nggak usah muter-muter keliling dunia, kecuali memang doa syafaat untuk bangsa-bangsa, ya, doa syafaat untuk kota, ya. Tapi kalau doa kita pribadi kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan hari ini? Kepada siapa aku harus melakukan sesuatu? Bertanya kepada Tuhan, saudaraku. Jadi lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, ya. Orang yang tidak mengenal Allah dalam doa pun dia khotbah, ya. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan, ya.
Pengabulan doa bukan berdasarkan banyaknya kata-kata, durasi, berapa lama. Tapi pengabulan doa adalah karena belas kasihan Allah. Pengabulan doa karena Allah berkenan. Pengabulan doa karena Allah punya kasih karunia khusus dalam kehidupan orang percaya. Jadi ketika doa kita menyentuh hatinya Allah, hatinya Bapa, ya, maka ia akan tergerak memberkati itu, karena bukan kata-kata kita yang bagus, terlalu tata bahasanya yang bagus, bukan. Kadang-kadang orang yang salah berdoa, tapi ketika hatinya itu benar-benar tulus di hadapan Tuhan, walaupun kata-katanya, tapi karena ketidakmengertiannya, maka Tuhan menjawab doanya, menolong kehidupannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi percayalah, doa yang terkabul, doa yang terjawab bukan karena bagusnya kata-kata, panjangnya kata-kata doa kita, tapi karena hati kata-kata kita, ungkapan isi hati kita itu menyentuh hatinya Bapa di surga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ayat yang ke-8, Matius pasal yang ke-6. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi nggak usah ngerayu-ngerayu Tuhan, ya. Banyak orang merayu Tuhan, tapi janji-janjinya kepada Tuhan tak pernah ditepati. Kalau Tuhan memberkati hidupku, aku akan setia. Kalau Tuhan memberkati hidupku, aku akan melayani. Kalau Tuhan menyembuhkan sakit penyakitku, akan kupersembahkan hidupku ke Tuhan. Apret, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, banyak orang tuh mengumbar janji kepada Tuhan, ya, kalau sedang butuh, tapi ketika hidupnya merasa nyaman, tunggal tuh Tuhan itu ditinggalkan, ya. Bahkan Tuhan itu terasa tidak penting, menganggap sepele dan remeh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, pergumulannya selesai, lupa Tuhan, lupa ibadah, lupa berdoa, lupa baca Alkitab, ya. Tapi ketika dalam kondisi susah, dalam kondisi genting, kondisi krisis, kondisi sakit, berdoanya ya ampun, ya. Bukan hanya berdoa sendiri, sudah minta tolong doakan kepada yang lain, tolong doakan saya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Doanya sudah double porsi doanya. Tapi penyembahannya minim porsinya. Ya kan? Banyak orang mengukur bahwa berkat dari Tuhan hanya sekedar materi, sekedar uang, sekedar harta, sekedar kekayaan, sekedar sembuh dari sakit penyakitnya. Tapi yang paling penting adalah pengampunan dosa kita di hadapan Tuhan, itu berkat yang melebihi segala-galanya. Tanpa pengampunan Tuhan, kita tidak dapat menikmati berkat-berkatnya. Berkat yang paling besar adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk pengampunan dosamu dan dosaku, saudaraku. Ya. Tanpa pengampunan dosa, kita masih terdakwa dan tertuduh dari hari ke hari. Sehingga kita tidak bisa berkata, menyanyikan tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, ya, dari hari ke hari, ya. Karena masih ada tujuan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Bapa di surga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapa di surga tahu apa yang menjadi kesulitan kita. Bapa di surga tahu kapan waktunya Ia menyediakan, ya kan? Sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Bapa kita ada di surga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya, saudaraku, ya, ketika kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, setiap hidup kita, setiap gerak langkah kita, itu berdasarkan pengudusan nama Tuhan. Jadi banyak orang berdoa, Bapa kami yang dikuduskanlah namamu, hidupnya nggak kudus. Tidak mungkin doa
doanya itu terjawab, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, sekali lagi, doa kita itu menentukan perilaku dan kehidupan kita. Doa kita itu menentukan jalan kehidupan kita. Bukan hanya sekedar permintaan kepada Tuhan, karena Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Oleh sebab itu doa adalah ya hubungan kita pribadi dengan Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu artinya kalau kita tahu menguduskan nama Tuhan, hidup kita harus kudus, saudara. Kekudusan membuat kita dapat bertemu dengan Tuhan. Kuduslah kamu karena aku kudus, itu kata Tuhan. Ya. Kuduslah kamu karena aku kudus. Tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Tidak bisa datang menghampiri Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kekudusan poin pertama dalam doa Bapa kami. Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pernahkah saudara berpikir kalau kerajaan surga, kerajaan Allah datang dalam kehidupan kita, bagaimana cara hidup kita di hadapan Tuhan? Kita sedang berhadapan di hadapan Sang Raja di atas segala raja, Sang Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, berarti Tuhan sedang memerintah hidup kita. Ya. Tuhan sedang mengatur kehidupan kita. Tapi banyak orang itu mengatur-ngatur Tuhan. Banyak orang hidupnya tidak mau diatur, padahal dia berdoa, datanglah kerajaanmu. Kerajaan Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, tapi kita nggak mau diatur dalam aturan kerajaan. Itu hal yang aneh, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu artinya mengundang Tuhan untuk memimpin kehidupan kita, bahwa Tuhan itu adalah raja dalam hidup kita. Maka di sini pujian tadi mengatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Semuanya bagi Tuhan, bagi Sang Raja. Nah, tolak ukur doa kita harusnya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya sekedar minta jatah kepada Tuhan, saudaraku yang dikasih. Sekali lagi, doa bukan minta jatah kepada Tuhan, tapi doa adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Ungkapan hati, ungkapan syukur kita kepada Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ayat yang 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Jangan serakah. Bisa bersyukur tiap-tiap hari. Bahwa tiap-tiap hari Tuhan menyediakan berkat yang baru. Kita menyapa Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi. Ya. Setiap pagi kita menyapa Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Cukupkan untuk hari ini. Jika Tuhan kasih lebih, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Banyak orang-orang yang mengaku percaya Tuhan itu terlalu serakah, saudaraku. Ya. Dalam kondisi punya, dia bilang nggak punya. Ya. Dalam kondisi berada, mengaku sebagai orang yang tak punya. Ya. Sepertinya hidupnya sangat-sangat menderita, sepertinya hidupnya sangat-sangat kekurangan. Padahal, saudaraku, kalau berani jujur bahwa berkat kemurahan Tuhan itu selalu baru tiap hari, bahwa Tuhan mencukupi kebutuhan kita, kita harusnya bisa bersyukur, puji Tuhan. Nah, langkah selanjutnya adalah memberkati orang-orang di sekeliling kita. Bahkan ketika kita melihat orang yang kita pandang sebagai orang yang layak untuk kita santuni, kita santunin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya sudah artinya terserah Tuhan.
Ya. Kalau Tuhan mau kasih pas, puji Tuhan. Ya, ya memang kurang pun puji Tuhan. Nah, kalau berlebih, reaksi kita apa? Ya kan? Kalau berkat itu berlebih tiap-tiap hari, reaksi kita apa, saudaraku? Masih kurangkah pemeliharaan Tuhan bagimu? Ya, sehingga engkau selalu minta. Kapan waktunya kita memberi? Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita minta pengampunan Tuhan seperti hanya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pertanyaannya, kita minta pengampunan Tuhan, tapi kita seringkali sulit mengampuni orang lain, saudaraku. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, patut direnungkan kembali hidup kekristenan kita apakah sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita banyak kali minta pengampunan Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi kita tidak bisa mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, ya, menolong orang lain. Kita selalu minta ditolong sama Tuhan, tapi kita minus untuk memberi pertolongan kepada orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang itu terlalu banyak gengsi. Ada banyak drama dalam kehidupannya. Ya, seolah-olah hidupnya itu terzolimi, seolah-olah hidupnya itu tersakiti, padahal dia sendiri yang tidak bisa menyesuaikan hidup dengan standar baru. Saudaraku, standar baru apa? Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, dan rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain. Kita seringkali menginginkan penghormatan lebih daripada yang seharusnya untuk Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang terlalu banyak drama dalam kehidupannya, orang yang terlalu banyak gengsi dalam kehidupannya, ia akan mengalami kesusahan untuk memberikan kata maaf kepada orang lain. Ya. Banyak orang mudah meminta maaf, tapi susah untuk memberikan maaf. Sekali lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang itu terlalu mudah untuk meminta maaf, tapi susah untuk memberikan maaf, saudaraku yang dikasih. Jadi maaf-maaf saja kalau hidup kita seringkali terganjal dengan dosa-dosa yang tersembunyi yang tanpa kita sadari sebenarnya sedang menghambat berkat Tuhan, menghambat pertolongan Tuhan, saudaraku. Jadi, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu korelasinya dengan ayat 14, saudara. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang mudah memberi maaf, hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Orang yang mudah memberi maaf, hidupnya penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Orang yang mudah memberi maaf, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Ya kan? Jikalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Itu artinya berkat pengampunan yang kita lepaskan itu memerintahkan atau mendorong atau membuat Tuhan itu turun tangan, saudaraku. Jadi Tuhan tidak akan tahan-tahan berkatnya. Berilah pengampunan kepada orang yang menyakitimu, berilah pengampunan kepada orang yang mengecewakanmu, ya. Pengampunan bukan berarti kompromi, ya.
Pengampunan bukan berarti kompromi. Pengampunan itu memberikan kata maaf dan menerima. Nah, tapi bagaimana kalau orang yang sudah kita lepaskan pengampunan tapi mereka tidak berubah? Serahkan sama Tuhan. Jadi abaikan saja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau seseorang sudah sampai tingkat aku mengampunimu, jika kamu tetap berada pada kondisimu yang jahat, ya, aku serahkan kepada Tuhan. Dan saya berada pada kata titik berhenti sampai di sini. Ya. Sekali lagi saudaraku yang dikasih Tuhan, berkat pengampunan yang kita lepaskan kepada orang lain menentukan berkat Tuhan turun atas kehidupan kita. Jadi banyak-banyaklah memberi maaf kepada orang lain. Ya, banyak-banyaklah minta maaf kepada orang lain. Jangan terlalu gengsi untuk minta maaf kepada orang lain karena kita salah. Karena orang yang salah itu sudah selayaknya minta maaf. Orang yang mampu mengakui kesalahannya adalah orang yang memiliki jiwa besar, orang yang rendah hati. Sementara ganjaran kerendahan hati itu adalah kehormatan, kekayaan, dan kehidupan. Sekali lagi, ganjaran kerendahan hati seseorang yang percaya kepada Tuhan itu adalah kehormatan, kekayaan, dan kehidupan. Engkau akan mendapatkan kehormatan di hadapan Tuhan dan manusia. Engkau akan menikmati berkat pemeliharaan Tuhan dan engkau akan hidup kekal bersama Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Kiranya renungan kita hari ini, kita semakin sadar bahwa kita harus banyak-banyak memberi maaf kepada orang lain. Sekali lagi saudara, buka hatimu, buka pikiranmu, jangan kekeh cuma ya. Karena orang yang membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan hidupnya pasti berubah, ya. Tapi kalau orang masih kekeh dengan pemikirannya sendiri tanpa tunduk pada otoritas firman Tuhan, hidupnya tidak akan pernah berubah. Seumur-umur sampai mati akan tetap sama. Jadi berubahlah karena firman Tuhan yang mengubah kehidupanmu dan kehidupanku. Saya percaya Tuhan memberi kekuatan kepadamu. Saya percaya Tuhan sanggup menolongmu. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati hidupmu. Yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Saudaraku, saya mau berdoa untuk saudara. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atas hidupmu. Engkau yang sedang lemah tubuh, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan jamah sakit penyakitmu. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang bergumul dengan pekerjaanmu, Tuhan menolongmu. Dan bahkan engkau ketika bergumul dengan rumah tanggamu, keluargamu, pasanganmu, anakmu, Tuhan memberikan jawaban pemulihan terjadi atas hidupmu dan rumah tanggamu. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya berkat yang baru setiap pagi, setiap hari dilimpahkan kepadamu. Dan bahkan Tuhan memberkati engkau tanpa engkau sadari. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Salam semuanya, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di waktu yang sama. Dalam berkat nama Yesus. Shalom. Haleluya.